Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai, saya akan presensi dulu kehadirannya ya. Adelia Deta Pratiwi, Alvita Ramadhani, Ambarwati, Anggita Setiawati, Astrin Anissa Zulaiha, Ayu Sofiatun Hasanah. Sakit. Ada suratnya? Ada. Oke. Cindy Helen Tiani, Denny Nurrahman, Desi Puspita Utami. Sakit. 2 orang yang hari ini tidak masuk sakit ya. Dian Amelia Putri sudah sembuh Mbak? Belum. Tapi sudah berangkat ya. Ya insya Allah segera baik-baik saja, segera sehat lagi. Faida Jaria Sahra, Feni Luciana, Verlana Fatona, Herlina Noveli, Hilda Yuniati, Intan Kurnia Rohmah. Oh iya, 3 orang sakit. Jelita Maharani Putri, Jenny Wahyuningsih, Lina Rahayu, Lian Mariska, Melina Saputri, Nita Riani, Nur Hayati, Puput Amelia, Renita, Selvi Octavia, Cindy Fatika, Siti Holifah, Siti Nafaroh, Sofi Indrianti, Tina Indriani, Triani, Trio, Wanda Putria. Baik, berarti yang tidak masuk 3 orang. Kita doakan semoga segera sembuh ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian cek kanan, kiri, depan, belakang apakah ada sampah termasuk di laci. Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu, diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Lingkungan yang bersih itu akan membuat kita nyaman dalam belajar ya. Jadi sebelum kita belajar, pastikan kondisi lingkungan sudah bersih dulu. Ada sampahnya, silakan dibuang dulu. Yang lain sudah nggak ada sampah? Ya. Oke, sip, sudah bersih.
Berikutnya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Nah, silakan ikuti video di depan ya. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia adalah ayu, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, cukup ya. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, boleh duduk kembali. Boleh. Sudah semangat? Sudah, alhamdulillah. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Pertemuan kemarin kita membahas apa? Membahas apa? Sebelum pengeluaran aset tetap, kita mempelajari materi apa? Depresiasi ya, depresiasi aset ya. Ada berapa metode depresiasi? 5. Ada yang bisa menyebutkan? 1. 2. 3. 4. Lima. Ada 5 metode untuk menghitung besarnya depresiasi sebuah aset tetap. Kemudian jurnal untuk mencatat beban depresiasi. Ada yang masih ingat? Untuk mencatat beban depresiasi kita harus mendebit akun apa? Beban depresiasi atau depreciation expense. Bergantung dari asetnya ya. Kalau asetnya berupa mesin, berarti mesin depreciation expense. Betul sekali. Terus kreditnya apa? Akumulasi depresiasi. Kalau aset tetapnya berupa mobil, vehicle. Oh ya, sip, bagus sekali. Kalian masih bisa mengingat materi pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu pengeluaran aset tetap. Pengeluaran aset tetap ini berkaitan dengan penggunaannya. Jadi pada saat aset tersebut sudah dibeli, kita gunakan, pada saat penggunaan itu pasti kita akan mengeluarkan kas, mengeluarkan biaya sehubungan dengan penggunaan aset tetap.
Tuh, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menganalisis pengeluaran aset tetap. Yang kedua, mampu mengevaluasi pengeluaran aset tetap. Yang ketiga, mampu membuat jurnal pengeluaran aset tetap. Dan yang keempat, membuat jurnal untuk pengeluaran pengembangan. Ada 2 ya, pengeluaran pemeliharaan sama pengeluaran pengembangan. Nah, dari tujuan pembelajaran itu dapat kita simpulkan capaian pembelajarannya ya. Setelah mengikuti pembelajaran nanti diharapkan kalian mampu melakukan 4 hal yang disebutkan di situ. Kemudian cakupan materinya itu meliputi pengeluaran pengembangan dan pengeluaran pemeliharaan. Kemudian pada pertemuan hari ini nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap meliputi apa saja itu? 1? Religius. 2? Nasionalis. 3? Mandiri. 4? 5? Terakhir? Berkomunikasi. Nah, ada 6 aspek sikap yang nanti akan saya nilai untuk pertemuan ini dan pertemuan depan ya. Jadi untuk khusus materi pengeluaran aset tetap akan ada nilai sikap yang meliputi 6 aspek itu. Kemudian akan dilakukan juga penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti akan dilakukan di akhir pertemuan melalui Google Form. Kemudian ada juga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan meliputi penilaian kinerja dan juga observasi pada saat kalian diskusi dan presentasi. Jadi nanti ketika kegiatan pembelajaran nanti Ibu akan secara berkala menilai untuk sikapnya dan juga keterampilannya. Apakah ketika diskusi itu kalian kreatif, mampu bertukar gagasan, bisa berkolaborasi, atau menyumbangkan ide-ide gagasan yang menarik atau tidak gitu. Nanti akan ada lembarnya. Gitu. Kemudian pada pembelajaran hari ini nanti akan kita buat sebuah permainan yang nanti akan kita lakukan secara berkelompok ya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Intinya nanti akan ada pertandingan, kemudian untuk kelompok yang mampu menjawab soal dengan benar akan saya kasih hadiah. Ini dia hadiahnya. Ya, tepuk tangan. Gimana, semangat? Semangat. Ya, siapa yang pengen dapat hadiah? Saya. Siapa yang pengen dapat hadiah? Saya. Iya, baik. Nanti berarti harus aktif ya. Ketika diskusi, ketika presentasi harus aktif. Nanti kelompok dengan skor terbanyak akan mendapatkan hadiah ini. Hadiah ini tenang saja, bisa rata untuk semua anggota kelompok meskipun bentuknya kecil ya. Rata. Baik, kita mulai untuk mengamati gambar ya. Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian amati itu di situ gambar apa? Kelihatan jelas apa tidak? Jelas. Baik, silakan diamati. Gambar apa itu? Mengganti oli. Oli apa? Mobil. Mobil. Apakah mobil termasuk aset tetap? Termasuk. Kalau aset tetapnya berupa mobil berarti dicatat dalam akun apa? Ya, yang keras jawabannya. Aduh, kurang kedengeran ini jawabannya ini. Kendaraan, betul sekali. Kendaraan atau vehicle, betul. Kemudian kita sebagai seorang akuntan, apa yang akan kita lakukan ketika perusahaan itu melakukan transaksi seperti ini? Aset tetapnya diganti oli. Nah, kita sebagai seorang akuntan apa yang harus kita lakukan? Mencatat. Mengevaluasi dulu. Mengevaluasi bagaimana? Termasuknya pengeluaran yang modal atau pengeluaran pendapatan. Kemudian dicatat dalam jurnal. Ya, betul sekali. Terima kasih Renita. Tepuk tangan untuk Renita. Ya, kita harus mengevaluasi atau menganalisis dulu pengeluaran itu dampaknya kepada aset akan seperti apa.
Apakah pengeluaran itu dilakukan secara rutin atau terus-menerus, atau pengeluaran itu hanya dilakukan satu kali, dan manfaat dari pengeluaran itu bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuma dilakukan sekali dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, nanti akan masuk dalam pengeluaran apa gitu lah. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian setelah dianalisis, kita tentukan jurnalnya. Adakah yang sudah bisa membuat jurnal untuk mencatat transaksi seperti di gambar? Sudah bisa apa belum? Bingung ya? Masih bingung ya? Belum bisa ya? Nah, karena belum bisa, nanti akan kita lakukan pembelajaran, nanti kita belajar bersama-sama, kita akan pecahkan bagaimana seorang akuntan dapat mencatat transaksi seperti yang ada di gambar. Ini untuk gambar 1, diingat-ingat gambar 1. Kemudian saya juga punya gambar kedua. Nah, kalau gambar ini gambar apa? Bukti transaksi. Bukti transaksi atas apa? Pengeluaran untuk memperbaiki mobil. Iya, betul sekali. Apakah kelihatan jumlahnya di situ berapa? Kelihatan berapa jumlahnya? 5.175.000. Iya, kita sebagai seorang akuntan apa yang harus kita lakukan? Menganalisis transaksi tersebut, kemudian mencatat dalam jurnal. Intinya kita analisis dulu transaksinya, kemudian kita catat dalam jurnal ya. Apakah sudah bisa membuat jurnal untuk mencatat transaksi ini? Belum. Nah, nanti kita akan berdiskusi secara kelompok, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Sudah siap untuk diskusi? Siap. Siap? Oke. Nah, masih ingat apa tidak kemarin kelompoknya? Masih ya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Angkat tangan. Renita kelompok 2. Tina kelompok 3. Puput kelompok 4. Dian kelompok 5. Cindy kelompok 6. Adel kelompok 7. Ya, baik Feni ya. Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama dengan kelompoknya masing-masing. Terus ini meja kursinya boleh dikondisikan, boleh diatur agar lebih nyaman untuk berdiskusi ya. Silakan kalian atur sedemikian rupa. Sudah? Udah tadi. Dinyalakan Jal, dinyalakan coba. Dinyalakan aja coba. Ya, dinyalakan, dinyalakan.
Nggak apa-apa. Aman. Nggak apa-apa, tenang aja. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, berikutnya saya akan membagikan LKPD. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Ke belakang ya, minta tolong ya. Terus 1 lagi itu. 1, 2, 3, 4. Minta tolong dibagikan 4 kelompok. Oh iya. Adakah yang belum menerima LKPD? Sudah semua, baik. Nah, untuk LKPD ini silakan kalian buka. Halaman pertama ini baru halaman sampul ya, baru covernya aja. Kemudian yang halaman kedua coba kalian buka. Kenapa? Halaman kedua silakan kalian buka. Di situ ada identitas kelompoknya ya. Ada nama, kelas, kemudian anggota. Tuker sini sama yang ini. Tuker. Di halaman 2 di situ ada nama kelompok ya. Silakan kalian isi nama kelompoknya. Kemudian anggotanya juga. Nah, ini halaman keduanya kalian tulis kelas, kelompok, ketua, dan anggota. Halaman berikutnya ada petunjuk pengisian ya. Coba dibacakan petunjuk pengisiannya, salah satu. Adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan petunjuk pengisian LKPD? Ya, silakan. Petunjuk pengisian. 1. Bacalah doa sebelum mulai mengerjakan. 2. Pastikan semua anggota kelompok siap berdiskusi dan membahas LKPD dengan penuh semangat, bertanggung jawab, kolaboratif, dan komunikatif. 3. Bacalah masing-masing instruksi soal dengan teliti. 4. Diskusikan cara penyelesaian masing-masing soal sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. 5. Jika menghadapi kesulitan, bertanyalah kepada guru atau kelompok lain. Baik, terima kasih Renita. Apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan petunjuk ini? Tidak, sudah jelas? Berikutnya di bawahnya itu ada solusi pemecahan masalah. Untuk masalah 1 ya. Untuk masalah 1, perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ ada bukti transaksi. Kemudian nanti kalian sebagai akuntan akan melakukan apa? Tuh ya, di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Di belakangnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada lagi masalah 2. Jadi ada 2 permasalahan nanti yang harus kalian selesaikan. Selain menyelesaikan 2 permasalahan ini, berikutnya kalian diminta untuk membuat 2 soal dan jawaban sebagai bahan pertandingan antar kelompok. Buatlah soal sekreatif mungkin agar kelompok lain tertarik untuk aktif dalam diskusi pemecahan masalah. Terus tips dari saya, ketika membuat soal, silakan kalian buat soal sesulit mungkin. Karena nanti kelompok yang bisa menjawab itu nanti kan dapat skor 10 ya. Nah, kalau skor 10 dari kalau dari teman-teman kelompok yang lain itu
sudah menyerah, tidak bisa menjawab, maka skor 10 akan menjadi kelompok presentasi, akan menjadi milik kelompok yang presentasi. Begitu. Jadi buatlah soal sekreatif mungkin. Tidak harus soalnya itu berkaitan dengan jurnal kayak gitu, tidak harus. Boleh analisis. Soal analisis. Ya. Kemudian untuk mengerjakan LKPD ini kalian bisa membuka Google Classroom, karena di Google Classroom itu sudah saya tampilkan link untuk modul ya, modul yang bisa kalian jadikan sebagai referensi dalam menjawab soal. Dan disediakan juga link video di situ. Jadi kalau modulnya dirasa tidak cukup menjelaskan, tidak bisa mencari materi yang kalian butuhkan, nanti kalian dapat mengakses videonya ya. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan diskusi kali ini? Belum ya, silakan lakukan diskusi selama 20 menit. Gimana? Apakah ada kesulitan? Jaringan ya. Coba lihat soalnya yang buat nanti, yang buat turnamen. Soal yang buat turnamen belum buat. Oh ya. Buat soalnya sekreatif mungkin ya. Misalnya jurnal untuk yang penambahan lahan parkir, nama akunnya itu termasuk pengeluaran apa? Modal. Pengeluaran modal. Nah, dari pengeluaran modal itu termasuk pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak apa tidak? Berarti selain mengganti komponen yang rusak, itu akun yang digunakan adalah aset tetap yang bersangkutan. Bukan, sebelumnya kan sudah ada akun gedung. Masukkan ke akun gedung. Bukan penambahan lahan parkir, tapi tempat parkir. Kalau lahan parkir kan berkaitan dengan tanahnya semuanya. Nah itu jangan yang lahan itu nanti jadinya tanah. Tapi kalau tempat parkir kita sudah punya lahannya, tinggal dibangun tempat parkirnya. Oke, nggak ada masalah ini LKPD-nya. Misalnya dalam satu soal itu disuruh membuat 2 jurnal, nggak apa-apa? Dalam satu soal diminta membuat 2 jurnal. Yang pertama untuk penambahan tempat parkir, yang kedua misalnya untuk mengupgrade fasilitas yang ada di tempat parkir itu. Misalnya. Tapi jurnal akunnya sama-sama gedung akunnya. Sama bloknya. Kalau mengupgrade sama gedung. Kalau mengupgrade ya. Kan nanti tinggal nominalnya ditambahkan. Iya, ditambahkan. Satu aja, nanti kalau misalkan 2 takutnya kesulitan, teman-teman yang lain kesulitan.
Gimana, ada kesulitan apa tidak? Masih bingung Apa? perbedaan pendapatan sama modal itu. Kan Oh iya, pokoknya kalau pengeluaran pendapatan itu kalau nominalnya kecil, terus manfaat dari pengeluaran itu tidak lebih dari 1 tahun, itu disebut pengeluaran pendapatan. misalnya pengeluaran pendapatan itu kan yang nominalnya kecil, Mm-mm. yang kecil itu dari nominal berapa? Ya, tidak ada batasan sebenarnya, tidak ada batasan. Intinya kalau tidak banyak masuk ke pengeluaran pendapatan itu. Ya, nanti kalau bingung tanya, angkat tangannya. Gimana diskusinya? Ada kesulitan? Belum. Soal untuk turnamennya sudah dibuat? Kayaknya terlalu Coba lihat. Terlalu mudah. Oh, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti untuk biaya beban ya, pakainya akun beban ya, beban pemeliharaan. Jangan biaya. Terus nominalnya mungkin kalau beban jangan sampai 1 juta. 500, 400, 300. Ya selisihnya 1000. Kalau bingung nanti ditanyakan ya. Kalau mau bikin soal lebih sulit lagi nggak apa-apa, sip. Lanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan? Belum? Aman? Soalnya udah jadi? Belum? Ya, dibuat soalnya ya. Dibuat sulit mungkin. Oh, baterainya habis. Oh, ya udah nggak apa-apa. Memorinya full. Oh ya, diambil aja nggak apa-apa. HP-nya masih bisa buat ngerekam suara nggak? Kalau rekam suara sih bisa. Nah, tukeran sama punya Bu Guru ya. Punya kamu buat ngerekam suara, punya Bu Guru buat itu video ya. Iya. Gimana? Ada kesulitan? Belum. Lancar? Aman? Soal yang buat turnamen sudah dibuat? Sudah. Coba lihat. Kalau penambahan lokasi akhir
Bukan, penambahan kapasitas itu harus mendebit akun aset tetap yang bersangkutan. Ini apa addition? Jadi kalau pengeluaran modal itu cuma ada 2 akun yang digunakan. Kalau pengeluaran itu untuk memperbaiki komponen yang rusak, debitnya akumulasi depresiasi. Tapi selain memperbaiki komponen yang rusak, debitnya aset tetap yang bersangkutan. Udah semua itu, mau pengeluaran penambahan, peningkatan kapasitas, tetap pakai aset tetap yang bersangkutan. Misalnya penambahan kapasitas gedung ini kapasitasnya misalnya 50 orang, ditingkatkan jadi 100 orang, berarti kan diperlebar lagi. Nah, kita kan sudah punya akun gedung, tinggal mendebit lagi akun aset tetap yang bersangkutan, berarti gedung gitu. Ini gedung, lahan parkir, bukan lahan parkir, tempat parkir. Kalau lahan kan tanahnya ya. Nah, tapi kalau kita sudah punya tanah yang awalnya itu tanah kosong, mau dibangun gedung yang buat parkir, itu berarti masuknya ke gedung nanti. Mana pertanyaannya? Ini. Mengeluarkan biaya sebesar 85.000 kemudian oleh kendaraan. Oke, ya sip, lanjutkan. Ini ada pertanyaan bagus ya, tadi dari kelompok berapa itu ya, tadi bertanya, apa bedanya pengeluaran modal yang untuk memperbaiki komponen yang rusak atau untuk penambahan gitu ya, membedakan akunnya itu bagaimana gitu ya. Oke, itu pertanyaan bagus. Nah, coba perhatikan dulu, untuk membedakan pengeluaran modal ini termasuk pengeluaran modal, sudah tahu, sudah pasti, saya yakin ini pengeluaran modal, tapi akun yang digunakan apa ya, saya masih bingung gitu. Pengeluaran modal ada berapa? 4. 1, pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak. 2, penambahan. 3, betterment. 4, meningkatkan kapasitas. Nah, jika pengeluaran modal itu di soal diketahui untuk memperbaiki komponen yang rusak, yang pertama ini ya, berarti itu kita harus mendebit akun akumulasi depresiasi aset yang bersangkutan. Kalau kesulitan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Indonesianya dulu aja. Yang penting kalian tahu, oh ini termasuk mengganti komponen yang rusak, otomatis akumulasi depresiasinya. Tapi selain mengganti komponen yang rusak, untuk peningkatan kapasitas, untuk menambah RAM, menambah lahan parkir, menambah mesin, menambah komponen mesin, itu termasuk pengeluaran modal, tapi debitnya adalah aset tetap yang bersangkutan. Gitu. Coba saya punya pertanyaan. Misalkan perusahaan itu memiliki sebuah mesin, mesinnya dioperasikan untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah. Dalam 1 hari, mesin itu bisa memproduksi daur ulang sampah sebanyak 1 ton. Mau kita tingkatkan kapasitasnya menjadi 2 ton. Berarti itu termasuk pengeluaran modal apa pendapatan? Modal. Berarti debitnya akun apa? Debitnya mesin, betul sekali. Debitnya mesin karena itu komponen mesin awalnya kan tidak rusak. Kalau di soal diketahui komponennya rusak, otomatis debitnya akumulasi depresiasi mesin. Paham? Nah, coba dilanjutkan lagi.
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sama jadi satu akun, beban pemeliharaan dan perawatan atau beban pemeliharaan dan reparasi. Nanti maju ya, maju lagi ya nanti ya. Nanti maju ya, kelompoknya nanti maju ya. Kalau misalnya mau menambah lokasi parkir, kan maksudnya penambahan. Yang hidupin kan akun aset tetapnya. Nah, akun aset tetapnya apa? Perintahnya akunnya apa? Gedung, parkiran itu kan salah satu komponen dari gedung. Ada parkiran, ada kamar mandi. Jangan parkiran ganti, yang lain teman-teman udah ada parkiran, kamar mandi, menambah kamar mandi gitu. Iya, kalau lahannya misalnya lahan parkir, menambah lahan parkir itu tanah. Tapi kalau misalnya kita udah punya lahannya, tapi belum ada lahan parkirnya, mau kita bangun, itu gedung. Tapi kalau kita sudah punya lahan parkir, tidak cukup mau beli lagi sebelahnya, itu tanah. Beda. Jadi WC Toilet aja WC. Sudah siap soalnya? Ya, siap. Apa-apa? Yang kendaraan dimiliki akan diperbaiki sehingga kondisinya dibaik. Itu termasuk perbaikan atau penggantian komponen yang rusak? Karena ada perbaiki berarti mengganti komponen yang rusak. Kalau perbaikan kan pengeluaran pendapatan ya. Kalau perbaikan ya, sedangkan ini nominalnya itu 5 juta. Kalau pengeluaran pendapatan kan nominalnya sedikit. Oh ya, baik. Ini ada satu penemuan lagi nih. Senang ya kalau diskusi kita jadi bertukar pendapat, bertukar pikiran ya. Jadi untuk membedakan yang mana termasuk pengeluaran pendapatan dan yang mana termasuk pengeluaran modal, kita lihat pertama dari besarnya pengeluaran. Kalau besarnya pengeluaran itu tidak material itu artinya tidak berarti, maka pengeluaran itu termasuk pengeluaran pendapatan. Kalau besarnya pengeluaran itu besar, material, berarti, dan manfaatnya itu bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, termasuk pengeluaran modal. Betul. Jadi dilihat pertama dari jumlah nominalnya, yang kedua dari manfaatnya, yang ketiga dari kerutinan. Kalau misalnya kita servis itu kan pengeluaran yang rutin ya, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan, 3 bulan sekali. Nah kalau pengeluarannya itu rutin berarti masuk pengeluaran
pendapatan. Dan nominalnya itu cenderung kecil, sedikit ya. Tapi kalau pengeluaran modal itu sekali pengeluaran langsung lama, langsung besar, manfaatnya lama. Gitu. Sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Ntar dulu ya. Kita lihat itu dulu. Sudah keluar? Mana ini powernya? Tadi baru kayak gini. Dari tadi enggak. Oh iya, wis berarti udah selesai. Alhamdulillah. Udah begini Bu. Ya belum. Itunya belum, ininya. Ini selesaikan sampai nanti, sampai selesai. Itu coba Riz yang di depan Riz. Enggak tahu suaranya masuk apa enggak. Kerekam apa enggak ya, Riz? Enggak kerekam. Penyimpanan habis. Oh, tadi belum sempat dipindah sih ya. Enggak apa-apa, wis. Coba dilihat yang terakhir sampai apa videonya. Yang barusan. Enggak apa-apa. Ada lagi yang boleh dipinjam HP-nya buat video yang memorinya lega. Oh, itu HP-nya Bu Supriyani ke, diambil aja itu. Nah, pakai itu aja videonya. Dadak kosongi ya. Tolong ya diatur ya. Bisa nggak nanti kalau misalnya presentasi direkam? Iya. Ini di video sana, di sini kelihatan nggak sih? Di video yang belakang, sini kelihatan nggak? Kelihatan. Pojok sini kelihatan juga. Kelihatan kalau sini. Sudah selesai ya waktunya ya. Mari kita lanjutkan untuk presentasi ya. Waktu untuk diskusi sudah habis, kita lanjutkan untuk presentasi. Kelompoknya siapa yang sudah siap untuk presentasi? Oh iya, baik. Kelompoknya Adel, silakan bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yang belakang dipantau, Chris. Itu kalau udah ngerekam udah ditinggal aja, nggak apa-apa. Yang penting udah ngerekam. Itu HP-nya nge-video apa enggak itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 2. Yang lain tolong perhatikan ya. Yang pertama, sebagai seorang akuntansi profesional, melihat berita-berita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan kami lakukan sebagai
lakukan profesional adalah menganalisis transaksi tersebut apakah termasuk pengeluaran pendapatan atau pengeluaran modal. Kemudian mencatatnya di dalam jurnal sebagai bukti dari pengeluaran tersebut. 2. Menurut Anda, apakah bukti transaksi tersebut termasuk pendapatan atau modal? Analisislah alasannya. Pengeluaran modal karena dapat menambah masa manfaat dari aset tersebut. 3. Buatlah jurnal untuk mencatat bukti transaksi tersebut. Jurnalnya yaitu pada tanggal 14 bulan 5 tahun 2018 mendebit akun akumulasi penjutaan sebesar 5.175.000 dan mengkredit kas sebesar 5.175.000. Apakah jawabannya sama? Untuk yang soal tadi jurnal, jawabannya sama, debit akumulasi depresiasi kendaraan, kreditnya kas. Oke, yang terakhir, soal terakhir. Berikan contoh pengeluaran modal lainnya. Pengeluaran untuk penggantian komponen dengan kualitas biasa atau standar menjadi kualitas premium. Pengeluaran apa tadi? Pengeluaran Penggantian komponen dengan kualitas biasa atau standar dengan menjadi kualitas premium. Oke, yang lain apakah setuju dengan pendapatnya dari kelompok 2? Setuju. Pengeluaran untuk mengganti komponen dari kualitas biasa menjadi kualitas premium itu berarti termasuk pengeluaran apa? Peningkatan kapasitas. Ya, betul sekali. Tadi aset tetapnya berupa apa? Kendaraan. Berarti debitnya apa? Kalau seperti itu, debitnya. Iya, kendaraan di debit, kreditnya kas. Betul. Sudah lebih paham ya? Alhamdulillah. Dilanjutkan untuk soal turnamen. Kelompok yang lain silakan perhatikan baik-baik. Kemudian nanti kalau sudah diminta untuk menjawab baru angkat tangan. Jadi mohon untuk memberikan waktu kepada kelompok presenter untuk menyelesaikan soalnya ya. Meskipun udah tahu jawabannya, tapi tunggu dulu. Tunggu dipersilakan, silakan dijawab baru angkat tangan. Soal pertama, pada tanggal 2 Maret 2022, PT Maju Mundur melakukan penambahan lokasi parkir kendaraan dengan mengeluarkan biaya sebesar 15 juta. Dari informasi tersebut, buatlah jurnal pengeluaran tersebut. Sudah boleh dijawab? Sudah boleh dijawab apa belum? Sudah. Nah, nanti untuk teknisnya siapa yang menunjuk, siapa yang mempersilahkan, siapa yang membetulkan atau menyalahkan jawaban dari kelompok presenter ya. Ya, silakan ke kelompok presentasi langsung. Debitnya itu 15 juta, jadi kreditnya kas 15 juta. Itu 15 juta, kreditnya kas 15 juta. Salah ya, jawabannya salah. Oh, berarti diberi kesempatan kepada kelompok yang lain ya. Kelompok yang salah juga pasti tetap boleh jawab. Sabar.
Ya, dilanjutkan, lanjutkan. Yang jelas suaranya, biar yang di depan juga kedengeran. Saya bahasa Inggris, boleh kakak yang bahasa Indonesia. Kan intinya sama gedung, sama building. Terus kalau kayak gitu kan kemarin jawabannya bahasa Indonesia, tapi salahkan sama ngomong dua, itu jawabannya dua. Itu jawabannya salah. Bukan karena Inggris atau Indonesia ini yang jawabannya dua. Tapi di sini jawabannya Ya. Ya, oke ya. Bagus sekali ya. Pemikiran kalian memang sangat kritis. Tetapi kembali lagi untuk turnamen dan permainan kali ini saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok presentasi. Jadi kalau dari kelompok presentasi membetulkan atau menyalahkan, selama itu masih jawabannya itu masih betul, tidak masalah. Tetapi kalau jawabannya salah tapi dibetulkan, nanti akan saya koreksi. Gitu. Bisa diterima ya kelompok satu ya. Gak apa-apa. Masih banyak kelompok lain yang belum presentasi ya. Makanya lebih kreatif lagi dalam membuat soal, lebih sulit lagi, lebih menarik lagi, sehingga kita turnamennya tuh benar-benar turnamen. Lanjut, tadi kelompoknya siapa? Cian, kelompok 4 ya. Skor 10 untuk Cian. Tepuk tangan untuk kelompok Cian. Berikutnya soal kedua. Tanggal 10 April 2019, CP Mitra Jaya mengeluarkan biaya sebesar Rp222.500 untuk mengganti filter O. Dari data tersebut, buatlah jurnal pengeluarannya. Mengganti nominalnya tidak Rp222.500. Ya. Pada tanggal 10 April 2019, CP Mitra Jaya mengeluarkan biaya sebesar Rp222.500 untuk mengganti filter oli. Dari data tersebut, buatlah jurnal pengeluarannya. Rp222.500. Langsung aja ditunjuk. Kalian tadi mengamatikan. Coba lagi. Beban reparasi debit sebesar Rp222.500, kas kredit sebesar Rp222.500. Beban pemeliharaan dan reparasi debit
kas dikredit sebesar 222.500. Coba lagi. Dikredit beban pemeliharaan dan reparasi sebesar 222.500. Dikredit gas 300. Kemudian filter oli. Kayaknya ngantuk. Iya. Saya. Beban perawatan defisit kas kredit sebesar 222.500. Debit beban perawatan, kredit kas. Oh, ya, oke. Kenapa tidak menggunakan akun beban pemeliharaan dan perawatan? Kenapa nggak pakai akun beban pemeliharaan? Kenapa pakainya perawatan? Jadi kan kata Babil boleh beban pemeliharaan atau perawatan. Jadinya pakai yang perawatan. Oh, ya. Baik, setelah ini nanti kita sepakati kalau jawabannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi maksud dan artinya sama, dibetulkan. Ya. Yang kedua, untuk pengeluaran pendapatan yang pemeliharaan dan perawatan itu kita pakai satu akun, beban pemeliharaan dan reparasi, atau beban pemeliharaan dan perawatan juga boleh. Jadi mau pengeluaran pemeliharaan, mau pengeluaran perawatan, masuk ke akun itu. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompoknya Adel? Tidak? Ya, cukup sekian. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Adel. Baik ya. Untuk turnamen pertama lumayan menarik ya, dan panas. Baru pertama aja udah panas kayak gini. Nanti ke depannya saya harap bisa lebih aktif lagi dan lebih lebih mencoba lagi. Kalau gagal coba lagi kayak gitu. Jangan takut ya. Kemudian kelompoknya siapa yang akan presentasi lagi? Oh ya, silakan kelompoknya Renita. Tadi kelompoknya Tina ya, kelompok 2 ya? Kelompok 2. Yang betul jawabannya siapa? Kelompok 2, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebagai seorang akuntan profesional, melihat bukti transaksi tersebut, apakah yang akan Anda lakukan? Yang pertama, kami akan menganalisis bukti transaksi, dan yang kedua, kami akan membuat jurnal transaksi. Menurut Anda, apakah bukti transaksi tersebut termasuk pendapatan atau tidak? Analisis alasannya: pengeluaran pendapatan karena nominalnya kecil atau tidak material dan tidak menambah masa manfaat. Material. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut tanggal 18 Maret 2021. Beban pemeliharaan di sebuah duit Rp708.000, kas di sebuah kredit Rp708.000. Berikan contoh pengeluaran pendapatan lainnya. Menyambungkan tabel yang betul. Menyambung Ya, ada yang mau ditanyakan?
dari hasil diskusi kelompok 1? Tadi jurnal yang dibuat apakah sama? Debitnya adalah beban? Soal 1 ya, soal 1. Debitnya beban pemeliharaan dan reparasi. Kreditnya kas. Ya, pada materi kali ini diingat-ingat kita kreditnya semuanya kas karena materinya adalah pengeluaran. Pengeluaran otomatis mengurangi kas. Kas berkurang di sebelah kredit. Gitu. Sudah siap untuk soal turnamen? Siap? Ya, silakan didengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Nah, ini tips juga ketika kelompok presentasi itu menyampaikan soal, kemudian ada yang kurang bisa menyimak, nanti kelompok presentasi memiliki hak untuk mau mengulang atau tidak mau mengulang soalnya. Kalau tidak mau mengulang, ya resikonya. Kalau mau mengulang, alhamdulillah. Gitu. Silakan kelompok presentasi, yang lain perhatikan. PT Adijaya menambah tempat parkir dan menghabiskan dana sebesar 17.500. Selain itu juga dilakukan upgrade terhadap fasilitas tempat parkir yang menghabiskan dana sebesar 6.750.000. Buatlah jurnal untuk kasus tersebut. Satu kali lagi ya yang terakhir. Agak pelan, agak pelan. PT Adijaya menambah tempat parkir dan menghabiskan dana sebesar 17.500.000 rupiah. Selain itu, juga dilakukan upgrade terhadap fasilitas tempat parkir yang menghabiskan dana sebesar 6.750.000 rupiah. Buatlah jurnal untuk kasus tersebut. Yang sudah punya jawaban langsung angkat tangan. Gedung debit kas kredit sebesar 24.250.000. Ya, betul. Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Tina. Oke, yang lain bisa lebih cepat lagi ya, ngitungnya lebih cepat. Langsung kalau sudah tahu, oh ini nominalnya besar, berarti pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini untuk memperbaiki komponen yang rusak apa tidak? Kalau tadi disebutkan rusak, berarti debit akumulasi. Kalau tidak rusak, berarti debit aset yang bersangkutan. Gitu, langsung berpikir cepat. Soal kedua. Tuan Rizky membeli 5 roll wallpaper dinding masing-masing seharga Rp35.000 dan 3 kaleng lem seharga masing-masing Rp43.000 untuk merenovasi kafe. Buatlah jurnal untuk kasus tersebut. Tuan Rizky membeli 5 roll wallpaper dinding masing-masing seharga Rp35.000 dan 3 kaleng lem masing-masing seharga Rp43.000 untuk merenovasi kafe. Buatlah jurnal untuk kasus tersebut. Beban pemeliharaan dan reparasi debit kas kredit sebesar Rp340.000. Beban pemeliharaan dan reparasi debit kreditnya kas sebesar Rp350.000. Betul? Oke ya. Lumayan menegangkan ini ya.
Santai aja, relax aja ya. Cepet-cepetan, meskipun cepet-cepetan nggak apa-apa. Coba untuk kelompok yang lain yang belum pernah menjawab, coba untuk menjawab. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kelompoknya siapa yang akan presentasi? Oh iya, kelompok 3 sudah siap, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengeluaran aset. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pada tanggal 18 Maret 2015, PT Usaha Jaya melakukan pengecatan gedung agar selalu dalam kondisi baik dengan pengeluaran sebesar Rp825.000. Buatlah jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi tersebut. Soal yang kedua, sebuah mesin memiliki harga perolehan 50 juta. Pada masa usia penggunaannya habis, perusahaan mengganti komponen mesin untuk meningkatkan kualitas dan menambah masa penggunaannya. Pengeluaran yang dikeluarkan sebesar 15 juta. Buatlah jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi penggantian komponen mesin tersebut. Ya, silakan foto. Akumulasi penyusutan mesin di debit dan kas di kredit sebesar 15 juta. Ya, benar. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan presentasinya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalian juga bisa mengikuti diskusi dengan baik. Kemudian tadi ketika diskusi, apakah kalian membuka modul? Membuka. Apakah modulnya membantu untuk menjawab soal? Apakah kalian membuka video? Apakah videonya membantu? Alhamdulillah. Ada yang mau menyampaikan evaluasi berkaitan dengan tadi kegiatan diskusi atau presentasi? Tidak, diskusinya lancar. Alhamdulillah. Semua anggota ikut berpartisipasi? Ada yang nggak ngapa-ngapain di kelompoknya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Semua siswa berperan aktif dalam kegiatan diskusi ya. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan skor sementara untuk pertemuan hari ini. Nih, skor sementara untuk kelompok 1. Kelompoknya Renita skor 10, kelompoknya Tina skor 30, kelompoknya Puput 0, kelompoknya Dian 10, kelompok Cindy 0, kelompok Adel 10, dan kelompok Feni 0. Kemudian kita akan menarik kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mempelajari materi apa saja? Pengeluaran pendapatan, pengeluaran modal, betul sekali. Apakah kalian sudah bisa membedakan pengeluaran pendapatan dan modal? Sudah. Sudah bisa membuat jurnalnya? Sudah. Baik.
Setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Mejanya, kursinya dikembalikan ke tempat semula. Ya, silakan. Silakan buka Google Classroom. Kalau tidak bisa pakai WiFi, silakan pakai paket data ya. Ya, silakan dibuka. Di Google Classroom sudah ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit saja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kan bukunya disimpan Mas Trio, yang dibuka HP-nya saja.
Gimana kegiatan evaluasinya? Lancar. Ya, saya cek dulu ya. Nanti karena itu menggunakan Google Form, jadi langsung real time ada di komputer saya hasilnya. Saya cek dulu untuk hasilnya. Apakah ada yang mendapatkan nilai 100? Cek dulu sebentar. Oh iya, ternyata ada 3 orang yang dapat nilai 100. 1 Renita, 2 Astrin, 3 siapa ini ya? Siti Nafaroh. Ya, tepuk tangan. Nah, nilai yang di bawah KKM, KKM-nya masih sama ya, 76 ya. Nanti kalau nilainya kurang dari 76 berarti harus apa? Iya, remedi. Tadi sempat lihat nilainya? Sempat. Angkat tangan yang nilainya kurang dari 76. Oh ya. Baik. Berarti nanti Ibu akan jadwalkan khusus untuk pelaksanaan remedi ya. Kemudian karena kita sudah melakukan evaluasi, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, ketika tadi kita mempelajari tentang pengeluaran aset tetap, ada pengeluaran penghasilan atau pendapatan dan pengeluaran modal. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran? Senang, happy. Kenapa happy? Asik. Terus tadi ada pertandingan juga antar kelompok ya? Panas ya, panas. Tapi ada yang ngantuk apa tidak? Alhamdulillah, semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Untuk kelompok yang belum presentasi, akan kita lanjutkan presentasi dan pertandingannya di pertemuan berikutnya, yaitu hari Senin. Oke, sudah tidak sabar menanti hari Senin? Iya. Juga tidak sabar siapa yang akan mendapatkan hadiah ini ya. Ya. Baik. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang menyinggung hati kalian atau perasaan kalian. Ibu melakukan itu dengan tidak sengaja dan dengan segala kerendahan hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tepuk tangan.